Selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada sesi yang berikut tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikut, kita buka dulu dengan doa. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membawakan doanya. Siapa yang bersedia? Bu Rohaya, Bu Nida, atau Pak Asyar? Baiklah, Bu. Baiklah, selamat pagi semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita, pelatihan kita. Ada baiknya sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar kami, Bu Miske. Terima kasih Bu Rohaya. Baiklah, kita akan mulaikan sesi kita di hari ini. Tapi kali ini kita akan membahas tentang konsep modul dan komponen modul ajar saja. Saya akan tayangkan presentasi tentang konsep modul ajar. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Bu, jelas Bu, jelas. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Untuk konsep modul ajar, untuk pengertian dari konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran yang sudah kita pelajari terlebih dahulu yang di sesi yang sebelumnya. Jadi modul ajar ini harus disusun sesuai fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan kita pelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian untuk modul ajar ini, guru perlu memahami konsep, mengenal modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi peserta didik boleh maksudnya boleh memahami modul ajar kita dengan apa ya, mereka mengerti benar tentang ringkas dan mudah dimengerti oleh peserta didik kita, itu maksudnya. Kemudian untuk komponen modul ajar, di sini dalam pembuatan modul ajar, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajarnya sesuai dengan konteks lingkungan sekitarnya. Jadi yang berhubungan dengan DUDI. Kemudian modul ajar ini dilengkapi untuk menjadi proses dasar penyusunannya dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Jadi komponen modul ajar ini bisa ditambahkan sesuai mata pelajaran dan kebutuhannya. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa saja komponen-komponen dari modul ajar itu. Jadi komponen modul ajar itu terbagi atas 3, yaitu informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama tentang informasi umum. Yang pertama di informasi umum yaitu identitas modul. Jadi seperti yang modul sebelumnya yang kita pelajari di K13 maupun di KTSP, tentunya semua ada identitas modul.
Jadi identitas modul itu terdiri dari nama penyusun, nama sekolah, jenjang sekolah, alokasi waktu. Jadi sama seperti yang lalu, masih menggunakan identitas untuk modul. Kemudian kompetensi awal. Jadi kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi misalkan deskripsi apa yang akan kita pakai dalam kompetensi awal itu. Itu kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang akan kita rancang. Kemudian yang berikut, profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita sudah pelajari pada sesi sebelumnya, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi kita tidak perlu memakai semua itu, 6 ke 6-6-nya itu. Jadi yang bertakwa kepada Tuhan, yang bertakwa kepada Tuhan beberapa saja yang sesuai dengan kompetensi yang akan kita berikan pada siswa. Jadi tidak perlu kita pakai yang berikut sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kalau yang lalu kita misalkan memakai, kalau mau praktek, bahan alat apa yang akan kita gunakan. Jadi itu yang masuk dalam sarana dan prasarana yang harus ditampilkan pada modul ajar kita. Yang berikut, target peserta didik. Ya, target peserta didik yaitu peserta didik tidak ada kesulitan dalam mencerna atau memahami materi ajar yang kita berikan. Jadi peserta didik itu memiliki kesulitan belajar yang berbeda-beda. Jadi mereka ada yang gampang mengerti, ada yang harus diberikan contoh dulu baru mengerti, ada yang memang kita perlu bimbingan khusus untuk menyampaikan materi kita tersebut. Jadi peserta didik dengan pencapaian tinggi itu dia dapat mencerna atau memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian untuk model pembelajaran. Jadi model pembelajaran di sini yang dimaksud adalah kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu model pembelajaran itu misalkan berupa tatap muka, PJJ daring atau luring atau kombinasi dari PJJ daring dan luring tersebut. Kemudian berikut kita masuk pada komponen inti. Nah, dalam komponen inti ini yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Di situ tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi tujuan pembelajaran ini bisa dalam bentuk pengetahuan yang berupa fakta atau informasi dan juga prosedural, yaitu suatu rangkaian proses dalam pembelajaran. Pemahaman konseptual juga dalam bentuk pengetahuan, pemikiran, penerapan keterampilan, kolaboratif, dan strategi komunikasi. Kemudian yang berikut pemahaman bermakna.
Jadi yang dimaksud pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat akan peserta didik untuk setelah memperoleh atau mengikuti proses pembelajaran ini. Jadi bisa saja pemahaman bermakna ini kita ambil dari internet atau buku pelajaran atau juga video pembelajaran. Jadi itu masuk dalam pembelajaran bermakna. Kemudian yang berikut pertanyaan pemantik. Ya, ini pertanyaan pemantik sangat penting bagi peserta didik. Jadi dengan pertanyaan pemantik ini peserta didik termotivasi untuk mencari tahu materi yang akan kita ajarkan. Misalkan kalau saya membawakan materi, misalkan pengukuran. Jadi kenapa kita harus menggunakan pengukuran? Apa guna dari pengukuran tersebut? Sehingga peserta didik termotivasi untuk mencari tahu apa itu pengukuran. Jadi itu yang dimaksud dari pertanyaan pemantik. Dan berikut kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu adalah bentuk langkah-langkah pembelajaran. Jadi kegiatan konkret yang disertakan dengan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang kita rencanakan. Jadi misalkan kegiatan awal, kegiatan intinya harus direncanakan yang itu tadi saya sebut terdiri dari 3 tahap, pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang berikut asesmen. Jadi asesmen itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian itu harus ditentukan dengan jelas dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi jenis asesmen itu ada 3, yaitu asesmen diagnostik, yaitu sebelum pembelajaran kita mengecek perkembangan murid. Kemudian yang berikut asesmen formatif, yaitu perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang berikut asesmen sumatif, yaitu akhir dari proses pembelajaran, yaitu nilai pengetahuan, nilai akhir dari pengetahuan siswa tersebut. Kemudian bentuk asesmen ini bisa dilakukan untuk menilai sikap, performa, ya itu dalam bentuk drama, pemeran, hasil karya, jurnal, dan lain sebagainya, sedangkan tertulis dalam tes objektif, esai, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Berikut pengayaan dan remedial. Ini pengayaan dan remedial sangat penting bagi kita sebagai guru. Karena dengan pengayaan dan remedial ini, kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik akan kita ketahui apakah anak-anak ini butuh remedial atau tidak, karena remedial itu sangat membantu untuk nilai mereka. Karena mereka butuh bimbingan dari kita untuk remedial tersebut. Kemudian yang terakhir komponen modul ajar. Jadi untuk komponen modul ajar, yang pertama itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, itu lembar kerja peserta didik sangat penting untuk kita sebagai guru, karena lembar kerja siswa ini diberikan agar kita boleh melihat sampai sejauh mana siswa mengikuti pembelajaran kita. Kemudian yang berikut bahan bacaan guru dan peserta didik, misalkan dalam bentuk video pembelajaran, YouTube, ataupun materi yang diberikan
dalam bentuk buku cetak misalnya. Kemudian glosarium. Glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah, mungkin ada satu istilah-istilah tertentu yang sedikit asing bagi peserta didik kita, di situ kita masukkan di dalam glosarium agar peserta didik boleh mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut, istilah-istilah tersebut. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Jadi daftar pustaka berguna untuk di mana kita ambil itu materi-materi kita supaya peserta didik boleh melihat lagi daftar perpustakaan yang kita berikan kepada mereka. Jadi itu komponen-komponen dari yang harus disusun dalam komponen model ajar, modul, karena modul ajar ini bukan kita gunakan, bukan untuk guru saja, tetapi siswa boleh menggunakan modul ajar kita. Kalau dulunya modul ajar itu hanya untuk guru dalam bentuk RPP, tapi sekarang modul ajar yang kita buat itu, siswa boleh menggunakan juga modul yang kita gunakan itu. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas atau ada yang tidak dimengerti, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan Bapak Ibu. Jadi Bu, modul ajar ini sama dengan perangkat pembelajaran Bu, kalau kita dulu. Ya, kalau iya sama dengan perangkat pembelajaran, tapi ini sudah ditambahkan ditambahkan yang lain-lain. Kalau dulu kan cuma guru yang berhak untuk baca itu, tapi kalau di sini sudah meliputi materi ajar dan asesmen-asesmen yang akan kita berikan pada murid. Jadi murid bisa menggunakan itu, bukan cuma guru saja yang menggunakan modul ajar itu. Begitu Bapak, Pak Asar, bagaimana? Ya, dibuat per tahun atau per semester Bu? Modul ajar dibuat 4-5 tahun Bapak. Jadi itu dipakai 4-5 tahun. Iya, dalam waktu jangka panjang. Baru direvisi kembali. Bagaimana yang lain? Jadi sedikit Bu. Ya, Bu Rohaya. Bagian siswa. Ya, itu bagaimana? memang kita sudah jadwalkan aja itu ya, kalau ada siswa yang di bawah rata-rata itu sudah kita buat takaran aja Ibu ya. Kira-kira seperti gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sebelumnya kan kita dulu kan ada mendiagnostik. KKM kan gitu. Iya. Jadi kita buat dulu rata-rata memang itu di awal pembelajaran kita harus lihat rata-rata si anak. Jadi kan di situ kita membuat pertanyaan. Misalkan pertanyaan-pertanyaan apa itu mereka menjawab dengan baik atau cukup atau sangat baik. Jadi kita dibuat rata, oh anak ini masuk dalam kriteria ini. Yang kedua ini sedang dan yang ini memang bagus. Jadi begitu. Oke, Bagaimana Bu Rohaya? Ya Bu, Oke. bisa Bu. Berarti Iya. di sini kita nggak perlu KKM lagi ya Bu, ya perlu buat pembuatan KKM Iya. lagi ya. Tidak perlu lagi karena ada ya, di sini perlu lagi ya. Iya, sudah tidak perlu karena keperkembangan anak itu tidak dilihat dari KKM-nya, tapi kemajuan perkembangan dari awal sampai akhir. Jadi prosesnya Bu yang kita lihat. Jadi gitu. Jadi KKM ya sudah tidak tiap siswa kan beda, dia punya gaya belajar, pola pikir. Jadi saya rasa KKM itu ya tidak diperlukan lagi. Bagaimana Bu? Iya Bu, terima kasih Bu ya. Iya.
Jadi kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akan bagikan ke kelompok kecil saja ya Bu. Jadi tugasnya cuma gampang ini Bu. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Baik Ibu, Bapak mengingat-ingat kembali apa itu komponen yang harus ada di modul ajar. Oke, kembali ke kelompok masing-masing. Disilakan. Oke, siapa yang kelompoknya sudah selesai? Sudah boleh menjawab pertanyaan saya? Bu Nida, bagaimana dari tadi yang Komponen itu sudah Bu? terbagi menjadi 3 aspek ya Bu ya. Ya. Itu komponennya bisa disusun menjadi 3 bagian. Itu terdiri informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Ini saya sebutkan di komponen intinya saja ya Bu, karena di intinya ini yang harus kita tahu sama-sama. Itu di komponen inti harus ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, mulai dari pembukaan, kegiatan inti dan penutup, lalu kemudian asesmen yang digunakan, nah lalu ada pengayaan dan remedial, terakhir ada refleksi peserta didik dan guru. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nida. Ada tambahan dari Bapak Asar atau Bu Rohaya? Untuk sementara belum, Bu. Sama Bu. Iya. Sama Bu, kan? Iya, pertanyaan cuma 7 Iya, Bu, komponen sama. ya. Bu Nida sudah sebutkan semua. Bagus sekali. Iya. Terima kasih. Karena Baiklah. dijelaskan juga kan di rencana pembelajaran. Iya. Terima kasih. Kalau begitu, saya akan tutup sesi kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di hari yang berikut. Sebelum kita tutup dengan doa. Pak Asar, siap? Boleh, Bu. Marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaan kita masing-masing agar materi yang telah diberikan oleh fasilitator kita dapat kita gunakan nantinya pada saat penyusunan kurikulum operasi sekolah yang akan kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di sesi berikut. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.